ojol ini sekarang kalau kita lihat mitra yang ada yang tergabung itu jumlahnya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 juta mitra. Kemudian, banyak juga Pak ya? Cukup banyak Pak Bram. Dan UMKM yang terlibat di dalamnya itu juga kisaran sekitar 20 juta. Wow, banyak sekali ya. Lebih banyak Pak. Iya, jadi ini memang cukup menarik. Oleh karena itu ojol menjadi satu hal yang concern untuk pemerintah untuk melihat dan kemudian memetakan apa saja kebijakan yang mungkin perlu nanti diambil. Ini kenapa Pak? Sivitas Akademika kok tumben sampai disuruh turun lapangan? Kan kita ngertinya tuh wah cuman berkutat teori aja, nih kok Bapak libatkan langsung, nih kenapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Tugas dan fungsi teman-teman di Badan Kebijakan Transportasi dan di DPP SDM sama-sama melakukan penelitian, tapi ranahnya berbeda. Kalau untuk BKT mungkin seperti tadi sampaikan Pak Rizal adalah untuk mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Tapi kalau bagi kami di BPSDM itu sebenarnya sudah sebagai sarana pembelajaran dan sarana untuk praktek ya bagi mahasiswa, dan dosen juga punya kesempatan membimbing mahasiswanya untuk terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BPSDMP, selamat datang di podcast Binari, bincang menarik seputar transportasi. Nama saya Bram dari Badan Kebijakan Transportasi. Mungkin teman-teman Sobat BPSDMP heran nih, ngapain Badan Kebijakan Transportasi datang di podcastnya BPSDMP? Sebenarnya ini karena podcast Binari ini selalu mengikuti apapun tren yang sedang terjadi. Itulah sebabnya podcast kali ini hostnya sesuai tren, narasumbernya sesuai tren, topiknya pun sesuai tren. Kata utamanya podcast kali ini adalah kolaborasi. Jadi kami dari Badan Kebijakan Transportasi mendapat kehormatan untuk berkolaborasi dengan BPSDMP untuk podcast Binari episode ini. Seperti saya sampaikan tadi, topiknya pun juga cukup tren, yaitu sesuatu yang kita sehari-hari biasa menggunakan, yaitu ojek online. Karena kita ketahui saat ini kan ojek online itu sesuatu yang banyak digunakan masyarakat dan mendapat perhatian. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan dan BPSDMP juga turut andil dalam hal-hal terkait ojek online ini. Oleh sebab itu, karena ojek online sesuatu yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Kementerian Perhubungan juga melakukan survei terkait hal tersebut, kami saat ini mempunyai dua narasumber nih. Beliau-beliau cukup penting, cukup menarik, dan cukup memahami masalah inilah. Karena survei yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan BPSDMP itu juga melibatkan Sivitas Akademika di BPSDMP yang langsung turun ke lapangan. Jadi Sivitas Akademika BPSDMP itu tidak hanya berteori, tapi juga bisa langsung turun ke lapangan, bertemu pengemudi dan penumpang. Tentunya Sobat BPSDMP tertarik nih mengenai topik ini. Karena itu saya perkenalkan dua narasumber yang sangat-sangat kompeten di bidangnya dan sangat-sangat penting. Pertama, selamat datang Bapak Kapten Wisnu Handoko, Sekretaris BPSDMP Pak. Selamat pagi Mas Bram. Terima kasih Pak undangannya, saya diundang langsung jadi host nih. Sama-sama Mas. Dan berikutnya Bapak Rizal, Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi. Selamat datang Pak Rizal. Selamat pagi semuanya. Baik, ini kebetulan narsumnya duo ses nih. Jadi kalau saya manggil ses, dua-duanya ses ini. Terima kasih Pak, Bapak-bapak pagi-pagi ini bersedia hadir di sini. Pertanyaan pertama Pak, saya untuk Pak Ses BPSDM dulu, Pak Kapten Wisnu. Orang-orang tanya Pak, kenapa sih harus Taruna terlibat di survei ojol ini? Tapi mungkin sebelum itu Pak Rizal nih, Sekretaris BKT yang lebih mengerti dari sisi kebijakan. Apa sih perlunya Kementerian Perhubungan melakukan survei tentang ojol? Pak, silakan Pak. Ini Pak Bram, kita dibilangnya lebih mengerti ya, bahaya lebih mengerti. Baik, terima kasih Pak Bram. Mohon izin Pak Ses Badan. Jadi ini kita berbicara ojol ini memang menjadi fenomena Pak. Jadi ojol ini kan sekarang udah menjadi satu kebutuhan sebetulnya kalau kita lihat di masyarakat yang ada, terutama di kota-kota besar ya. Saya sendiri sebagai pengguna ojol juga
baik itu untuk mengantar, juga untuk memesan makanan. Ojol ini sekarang kalau kita lihat mitra yang ada yang tergabung itu jumlahnya kurang lebih sekitar 7-8 juta mitra. Banyak juga Pak ya? Cukup banyak Pak Bram. Dan UMKM yang terlibat di dalamnya itu juga kisaran sekitar 20 juta. Wow, Banyak sekali ya. lebih banyak Pak. Iya, Jadi iya. ini memang cukup menarik. Oleh karena itu ojol menjadi satu hal yang concern untuk pemerintah untuk melihat dan kemudian memetakan apa saja kebijakan yang mungkin perlu nanti diambil. Sehingga perlu kiranya pemerintah turun langsung. Oleh karena itu kita sekarang bersama-sama dengan BPSDM untuk melihat angka-angka dan melihat realita yang ada di lapangan. Itu Pak Bram saya rasa. Wow, 7 juta mitra dan sekitar 20 juta Kurang lebih UMKM bisa ya? 8, bahkan Wah. bisa 8,4. Itu seluruh Indonesia ya Pak? Iya. Daftar yang kita peroleh dari semua operator itu kurang lebih yang tercatat itu sekitar 7-8 juta Pak. Banyak juga ya. Nah ini kalau gini kita ngerti Pak, ternyata memang Kemenhub harus terlibat aktif ya di survei ini karena ternyata melibatkan hajat hidup orang banyak juga Pak ya. Pasti Pak Bram. Kalau dari sisi BPSDMP-nya Pak Kapten Wisnu, ini kenapa Pak Sivitas Akademika kok tumben sampai disuruh turun lapangan? Kan kita ngertinya tuh wah cuman berkutat teori aja, ini kok Bapak libatkan langsung, ini kenapa Pak kalau boleh tahu Pak? Iya, Mas Bram, Pak Rizal Ses PKT. Jadi BPSDM Perhubungan ini mempunyai 27 unit pelaksana teknis lembaga diklat, di mana 22 unit pelaksana teknis diantaranya berbentuk perguruan tinggi. Ada yang sekolah tinggi, ada yang akademi, ada juga yang politeknik. Dan itu tersebar seluruh Indonesia Pak? Tersebar di seluruh Indonesia, dari Papua hingga Aceh, kemudian di Sulawesi Utara. Jadi dari sudut barat, timur, iya, utara Pak ya? Betul sekali. Nah, salah satu tugas dan fungsi perguruan tinggi, kita tahu perguruan tinggi itu harus mengemban yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, Mas Bram. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi itu salah satu aspeknya adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, penelitian dan pengabdian masyarakat ini harus dilakukan oleh siapa? Dia harus dilakukan oleh seluruh sivitas akademika, terutama oleh para dosen, kemudian juga para mahasiswa atau sebutannya kalau di BPSDM itu taruna dan taruni. Nah, bagi dosen apa keuntungannya atau benefitnya? Maka dosen itu kalau dia melakukan penelitian akan mendapatkan angka kredit dosennya supaya dia juga bisa meniti karirnya ke jenjang lebih tinggi. Karena dia harus punya kewajiban melakukan penelitian, melakukan penulisan-penulisan publikasi ilmiah. Itulah yang menjadi tugas dan kewajiban dosen. Nah, kemudian dari mahasiswa, kalau dari point of view mahasiswa itu harus belajar melakukan penelitian supaya proses belajar atau mengembangkan sistem thinkingnya dia itu jalan gitu. Makanya kenapa dia harus dipaksa untuk melakukan penelitian di tugas akhirnya supaya itu tadi dia mulai belajar. Jadi mungkin barangkali tugas dan fungsi teman-teman di Badan Kebijakan Transportasi dan di BPSDM sama-sama melakukan penelitian, tapi ranahnya berbeda. Kalau untuk BKT mungkin seperti tadi sampaikan Pak Rizal adalah untuk mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Tapi kalau bagi kami di BPSDM itu sebenarnya sudah sebagai sarana pembelajaran dan sarana untuk praktek ya bagi mahasiswa, dan dosen juga punya kesempatan membimbing mahasiswanya untuk terlibat. Nah, ini cukup bagus sehingga ada suatu benang merah kesinambungan antara yang dibutuhkan organisasi Kementerian Perhubungan melalui BKT yang disupport melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan taruna-taruni kita. Demikian Mas Bram. Oh, jadi tadi ada 22 perguruan tinggi di seluruh Indonesia Pak ya? Iya.
Dan kali ini juga Civitas Akademika ini dilibatkan turun langsung lapangan Pak ya, tidak Turun hanya langsung. teori. Jadi kita mengerahkan kurang lebih hampir sekitar 2.000 taruna dan dosen kita yang tersebar di 10 atau 12 unit pelaksana teknis ya. Karena kita bagi ada di beberapa tempat ya nanti. Jadi nanti seperti moto kita di awal kolaborasi ya Pak Wisnu. Jadi nanti hasil dari yang akademis ini bisa kami gunakan untuk bahan penyusunan kebijakan seperti itu Pak ya? Iya, tetapi tentunya mungkin harus dengan validasi yang lebih ketat kalau untuk kebijakan. Karena kan biasa kami meneliti lebih cenderung untuk pembelajaran ya bagi mahasiswa dan angka kredit dosen. Tapi kalau untuk BKT kan mungkin harus lebih ini lagi ya, lebih rigid lagi. Mungkin harus ada komentar dari ekspor atau mungkin orang yang lebih paham ya tentang permasalahannya. Baik Pak Wisnu, ini wah menarik sekali nih. Terus tadi Bapak menyampaikan Pak, ini kan Civitas Akademika diminta turun langsung Pak. Itu responnya gimana Pak para pengemudi itu Pak? Iya, dari dokumentasi yang saya terima selama mereka di lapangan memang banyak sekali dinamikanya. Dan ini saya pikir bagus dinamika ini karena dosen dan mahasiswa terutama adik-adik mahasiswa taruna-taruni ini kan bisa langsung melihat ya kondisi di dunia transportasi yang sebenarnya di lapangan. Mungkin ketika mereka bertemu dengan driver online ya, ojol itu mungkin ada yang tidak langsung memberikan responnya, ada yang mungkin karena capek atau mungkin juga kondisi cuaca dan sebagainya, tantangan itu Pak, betul. Itu tidak mudah memang dan ini bagus supaya ada empati juga bagi adik-adik yang masih di bangku kuliah sehingga ketika mereka nanti bekerja, mereka jadi regulator atau bekerja di industri, dia paham sekali dengan kondisi di lapangan. Pak Wisnu, surveinya itu di mana dan metodenya seperti apa sih Pak? Untuk metode yang kita lakukan ini kita sebetulnya mengikuti apa yang diarahkan dari Badan Kebijakan Transportasi dari Pak Ses BKT. Kolaborasi Pak. Ya, jadi kita menyepakati bahwa metode yang digunakan ini adalah kita membagikan kuesioner ya secara online ya menggunakan Google Form, kemudian juga disertai dengan wawancara supaya hasilnya lebih valid ya. Di kota-kotanya gimana aja Pak? Kita sesuai dengan arahan pimpinan bahwa data yang kita ambil sampel ini di 5 kota besar, yaitu di Jabodetabek, kemudian di Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Yang kebetulan di tempat-tempat itu memang ada politeknik BPSDM yang ada di sana. Jadi kebetulan politeknik BPSDM ada dan keterwakilan demografi Jawa, luar Jawa terwakili semua Pak ya? Saya kira terwakili ya Pak Rizal ya, saya kira terwakili lah. Tadi kan Bapak bilang Pak, kembali ke Pak Wisnu, mohon izin Pak Rizal, Pak Wisnu dulu Pak ya, karena tampaknya ini BPSDM menarik nih. Pasukannya paling banyak kan. Tadi kan Bapak cerita banyak tantangan Pak. Paling sering dihadapi itu tantangannya apa Pak? Sama situasikan juga Pak, ketika turun lapangan itu Pak. Iya, yang dihadapi tentunya kondisi ini ya, kondisi yang ada di tempat di mana mereka melakukan survei ya. Mungkin mereka melakukan survei di pangkalan-pangkalan ojol, ojek online, mungkin di terminal-terminal atau mungkin di simpul-simpul konektivitas seperti di terminal, di stasiun ya. Dan tentunya karena posisi ini di luar mungkin cuaca yang panas, kemudian juga mungkin hujan gitu ya. Dan ini memang melatih taruna untuk berlatih sabar dan kemampuan soft skill mereka, terutama soft skill komunikasi. Karena kalau mereka tidak sabar ya, atau mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik, mungkin tidak serta-merta driver ojolnya mungkin memberikan ini ya, memberikan datanya ya. Pak Wisnu, terima kasih. Sekarang ke Pak Rizal nih Pak Rizal. Inti dari pertanyaan survei apa aja Pak Rizal? Ya, Pak Bram, jadi begini. Sebetulnya kan pemerintah sudah mengeluarkan satu surat keputusan ya, KP 67 dan KP 1001 2022. Nah, dari keputusan itu sebetulnya ada kriteria-kriteria yang memang harus diikuti oleh operator.
ya, yang kemudian operator akan memberikan hak-hak daripada driver atau mitranya sesuai dengan ketentuan yang ada. Di dalam hal ini kami ingin sebetulnya, atau pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan itu ingin mengetahui sebetulnya sejauh mana implementasi dari peraturan yang sudah ada, satu. Yang kedua, kita juga ingin secara langsung mendapatkan jawaban dari rekan-rekan driver ini, apakah di dalam pelaksanaan keseharian mereka itu hak dan kewajibannya itu sudah didapatkan. Nah, banyak hal sebetulnya yang kita ingin dapatkan ya. Pertama mungkin mitra ini menarik atau menjadi driver ini adalah sebagai penghasilan utamanya atau sebagai penghasilan sampingan, itu mungkin yang kita juga ingin tahu. Kemudian kita ingin tahu seberapa lama mereka sudah join di dalam aplikasi ya. Kemudian kita juga ingin tahu keluhan-keluhan yang mereka dapatkan. Kemudian mungkin saran-saran juga dan harapan yang mereka ingin mereka ingin dapatkan namanya dari masyarakat kecil ya. Betul Pak. Dan kami sangat concern dengan itu karena pemerintah ini kan harapannya memberikan satu keadilan Pak ya kepada semua semua masyarakat, terutama pengguna transportasi dalam hal ini. Jadi kita ingin memetakan sebetulnya permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Terutama terkait dengan yang sekarang sedang tren ini Pak Wisnu, 15+5 nih Pak Wisnu. Nah, apakah memang 15+5 ini kurang pas atau 15+5 ini harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat atau seperti apa? Masih ini? Jadi polemik ya ini masih, Pak Pak, ya? dan masih seru Pak kelihatannya. Masih seru ya. Kira-kira demikian Pak Bram. Baik, terima kasih. Monggo diminum loh Pak Wisnu, Pak Rizal. Terima kasih Pak Bram. Ini kan Pak, untuk Pak Rizal ini kan survei untuk para pengemudi Pak ya. Terus manfaat konkretnya untuk masyarakat apa Pak? Iya, Pak Bram, tadi saya sampaikan bahwa ojol ini kan sudah menjadi fenomena ya, dan menjadi kebutuhan saya rasa Pak ya. Kemarin saya lihat Pak Wisnu ada foto-foto yang saya lihat tuh, beliau juga pengguna aktif, pengguna Pak. aktif kata beliau. Termasuk saya Pak, saya itu kalau pesan makanan paling seneng tuh pakai ojol. Lebih kan cepat ya? Iya, kita nggak perlu keluar. Praktis. Ya kan? Ya. Nah, dengan keberadaan yang memang kita butuhkan ini, tentunya kan kita ingin menjaga keseimbangan ya Pak ya. Menjaga keseimbangan antara kita pengguna, kemudian pemerintah sebagai regulator, dan driver itu sendiri juga operator barangkali Pak ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita berharap bila kita sudah mendapatkan data yang valid, data yang memang ada di realita di lapangan, maka kita bisa menyusun satu draft rekomendasi yang kemudian itu akan digunakan untuk pimpinan menjadi pertimbangan lah, paling tidak Pak ya, menjadi pertimbangan pimpinan dalam menentukan atau membuat satu kebijakan. Tentunya dari kebijakan yang sudah dipertimbangkan dengan evaluasi, dengan survei yang secara realita memang ada di lapangan, harapannya kebijakan itu menyentuh semuanya Pak, dan berkeadilan yang pasti. Itu saya rasa Pak. Transportasi berkeadilan ya. Nah, sekarang kan temanya ya, itu ya Pak. Ya, itu penting Pak. Rantai transportasi berkeadilan. Jadi untuk menyusun rekomendasi transportasi yang berkeadilan. Baik. Pak Wisnu, Pak Rizal kan tadi menyampaikan, wah Pak Wisnu ini juga pengguna aktif. Bahkan beliau Pak Rizal, beliau itu juga leading by example Pak Rizal. Beliau bukan hanya menugaskan Sivitas Akademika di BPSDB melakukan survei, beliau juga langsung sebagai surveyor Pak. Mungkin nanti para sobat BPSDMP bisa menyaksikan ya videonya seperti apa. Nah, saya ingin mendengar dari Pak Wisnu Pak. Itu typical leader. Dengar dari Pak Wisnu Pak, pengalaman Bapak turun langsung yang paling berkesan ketika berinteraksi itu apa Pak Wisnu? Iya, jadi yang menarik itu pertama saya